Shalom, saudara yang penuh kasih. Puji syukur kita berkumpul belajar firman Tuhan lagi pada hari ini. Dan mari kita teruskan firman Tuhan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di syurga, bersyukur kami kepada Engkau sudah menyertai Engkau yang memberkati kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan hari ini, akibat kelalaian. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya merasa agak lucu namun bersimpati apabila mengetahui bekas pensyarah saya di university dahulu pada saat ingin menaiki kapal terbang dari Jakarta menuju kota Kinabalu, dia ditahan karena tidak ada paspor. Penerbangan dalam negeri tidak ada masalah karena hanya menggunakan kad pengenalan. Tetapi sebaik saja tiba di lapangan terbang Jakarta, sewaktu pemeriksaan masuk, dia baru menyadari paspornya tertinggal di rumahnya. Kecuaian ini mengakibatkan dia dan istrinya terpaksa menunggu 2 hari sebelum dapat terbang ke kota Kinabalu. Bayangkan bahwa Anda sedang menuju ke surga, tetapi menyadari bahwa paspor tanda tidak ada. Hal itu dapat saja terjadi jika Anda tidak mempunyai tiket kapal terbang, namun paspor dalam penerbangan ke luar negeri Anda tidak dapat sampai ke destinasi yang Anda tujui. Bayangkan pada saat Anda tiba pada gerbang pintu kekekalan, tetapi ditolak ketika masuk ke dalam surga untuk tinggal bersama Tuhan selamanya. Bagaimana perasaan Anda? Sudah tentu sedih, sudah tentu kecewa, kesal. Siapakah yang kita harus persalahkan? Rasul Petrus berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Satu-satunya tiket ke surga dimiliki oleh mereka yang beriman di dalam Yesus Kristus dan kematiannya disalib sebagai penebusan untuk dosa mereka. Sejumlah orang menawarkan jalan yang lain, namun tiket-tiket tersebut tidak ada artinya untuk menjamin kepastian Anda menuju ke surga. Percayalah, berimanlah kepada Yesus. Dialah satu-satunya jalan. Kita sebagai orang yang berdosa sudah tentu tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Kita perlu Yesus sebagai kekuatan juru selamat. Salah satu ucapan terima kasih kita ke atas kematiannya menggantikan tempat kita adalah meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Dia, bertobat sepenuhnya di atas segala pelanggaran dosa kita, menuruti segala kehendak-Nya, Yohanes 14 ayat 15, dan memupuk satu kerinduan sepenuhnya untuk hidup bersama Yesus dalam surga nanti. Surga yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jangan lalai, karena akibat pada kelalaian kita kemungkinan tidak dapat ke surga. Seperti dalam cerita awal-awal renungan kita yang mengatakan karena
sebuah kelalaian, maka tidak dapat meneruskan penerbangan. Dan pada saat ini, kalau kita sebagai manusia lalai mencari Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita dapat masuk ke dalam pintu surga? Semoga kita diberkati dalam renungan hari ini. Tuhan menyertai. Kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas peringatan-Mu agar kami dekatkan diri kepadamu, dekatkan diri kepada Tuhan. Semoga Engkau menyertai kami agar kami dapat kuat mencari Tuhan dalam hidup kami ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.